Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profittraining.com ya. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Nah, di hari ini Andrew mau bahas tentang bagaimana pentingnya untuk bisa mengelola resiko dalam hal trading ya. Karena seperti yang teman-teman tahu ya, semua bisnis, semua bidang, semua instrumen pasti ada yang namanya resiko. Nggak ada satu bisnis pun, nggak ada satu bidang pun, nggak ada satu investasi pun yang pasti untung ya. Bahkan Andrew pribadi dalam hal menjelaskan, dalam hal mengedukasi selalu menjelaskan resikonya dulu yang harus dipahamin ya. Jadi di video kali ini Andrew akan membahas pentingnya memahami resiko dalam hal trading ya. Untuk lebih lengkapnya silakan teman-teman siapkan catatan dan juga alat tulis untuk mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan. Bagaimana lengkapnya? Simak video berikut. Nah, tips yang paling pertama adalah dan juga merupakan tips yang paling penting adalah jangan trading dengan menggunakan uang yang tidak siap rugi. Nah, ya. Contohnya uang dapur, uang anak sekolah, uang belanja, gajian. Jangan pernah gunakan uang itu untuk trading. Artinya apa? Artinya kita hanya boleh trading apabila kita mempunyai uang lebih. Uang lebih itu dalam arti kata uang yang tidak terpakai, di luar budget ya, di luar tabungan ya, di luar kebutuhan kita. Nah, itu boleh digunakan untuk trading. Mengapa demikian? Karena yang namanya trading itu salah satu instrumen yang resikonya paling tinggi ya. Ya tentu di samping resikonya paling tinggi, tingkat probability atau returnnya juga paling tinggi. Cuma sekarang kan kita harus ngomongin tentang risiko, ya pasti kita harus ngomongin yang jeleknya dulu gitu ya. Jadi jangan pernah menggunakan uang yang Anda tidak siap menggunakan kerugian gitu loh. Jangan pernah gunakan uang ini yang Anda tidak siap untuk loss gitu ya. Anda boleh trading dengan uang yang lebih ya. Biasanya yang sarankan ya, teman-teman boleh trading maksimal 10% dari total aset atau kekayaan atau tabungan teman-teman. Misalnya teman-teman punya tabungan 100 juta, maksimal yang teman-teman boleh tradingkan hanyalah $1.000 atau 10 juta saja. Atau kalau teman-teman punya aset 1 miliar, ya sudah, yang teman-teman boleh tradingkan atau teman-teman boleh transaksikan hanya 100 juta saja, di mana 100 juta itu merupakan 10% dari 1 miliar ya. Supaya apa? Karena kalau kita menggunakan uang panas, kalau kita menggunakan uang yang kita, misalnya uang dapur, uang anak sekolah, uang belanja, uang kebutuhan sehari-hari, jadi kalau seandainya kita kalah, ini akan berdampak kepada sektor-sektor yang uangnya yang tadi kita pakai ya. Kalau uang belanja kita tradingkan, ternyata tradingnya kalah, nanti kita ribut sama istri gitu kan. Nah, kalau misalnya kita gunakan uang anak sekolah, kita tradingkan, habis itu ternyata mengalami resiko, nanti anak kita sekolahnya bagaimana kan gitu. Jadi yang disarankan jangan pernah menggunakan uang yang Anda tidak siap untuk mengalami kerugian ya. Supaya apa? Supaya kita tradingnya juga tenang. Nothing tulus ya. Prinsip nothing tulus itu penting karena kita berkaitan dengan psikologi kita. Nah, kalau misalnya kita trading dengan santai, artinya ya kalau misalnya kalah, ya kita sudah perhitungkan, oh kalahnya sekian. Tapi kalau misalnya untung atau profit, tentunya kita akan lebih happy. Jadi ini tips yang pertama adalah jangan menggunakan uang yang bukan atau uang yang tidak siap Anda resikokan ya. Jadi itu adalah tips yang pertama dan juga tips yang paling penting ya. Tips yang kedua adalah jangan berharap dapat jackpot ya. Artinya apa? Persamaannya adalah jangan berharap cepat kaya dari trading. Nggak ada istilah cepat kaya dalam trading. Trading itu adalah sebuah transaksi ya, transaksi jual beli, bukan judi ya. Jadi
Bukan ibaratnya kalau kita pasang 4 angka, habis itu kita bener kita dapat langsung kaya, itu nggak ada. Jadi trading itu harus dimulai dengan pertama mempelajari demonya dulu. Setelah kita mencoba uji coba demo, kita sudah bisa menguasai dan kita sudah bisa mendapatkan profit yang konsisten, baru kita lanjutkan dengan cara trading real dengan lot yang kecil. Mulailah dengan lot yang terkecil yang ada di broker teman-teman. Misalnya teman-teman menggunakan broker Monex, ya lot terkecilnya berarti 0,1. Misalnya teman-teman gunakan broker internasional IMF ya, itu teman-teman juga harus mulai dari 0,1. Jadi jangan langsung masuk satu lot, jangan masuk 2 lot ya, apabila modal teman-teman mungkin cuma 1000 ya. GK Invest juga 0,1 ya. Nah, jadi ini adalah semua kemudahan-kemudahan kita untuk belajar berproses ya, bukan mendapat durian runtuh atau kayak seperti menang jackpot gitu ya. Nah, idealnya untuk menentukan lot, Andrew selalu sarankan adalah hanya boleh menggunakan 10% dari deposit yang teman-teman masukkan. Contoh, ya contoh. Misalnya deposit teman-teman adalah $1000 ya. Nah, berarti lot yang maksimum yang boleh dibuka adalah 0,1, jangan lebih. Kalau misalnya lebih, itu bisa disebut dengan overtrade. Nah, kalau teman-teman mau buka satu lot, teman-teman harus punya modal 10.000 USD ya. Ya, itu kan namanya aturan, boleh diikutin. Kalau teman-teman mau langgar nggak apa-apa, asalkan dengan syarat apabila harga berlawanan dengan posisi yang teman-teman pasang, teman-teman harus siap injek gitu loh ya. Nah, jadi itu pesan Andrew adalah teman-teman jangan coba-coba mengharapkan cepet kaya atau mendapatkan durian runtuh atau mendapatkan jackpot ya seperti di kasino. Dalam trading bukan seperti itu ya. Jadi itu tips yang kedua. Nah, tips yang ketiga yang ingin mau sampaikan ini buat pemula untuk mengatasi resiko yang besar dalam trading adalah selalu gunakan stop loss. Ini wajib ya untuk pemula ya. Itu ulangi sekali lagi, selalu gunakan stop loss. Jadi stop loss itu adalah fasilitas dalam MetaTrader atau trading kita untuk membatasi kerugian ya. Jadi stop loss itu ditentukan di mana level yang menurut teman-teman itu, jadi toleransi kerugian kita mau seberapa besar. Artinya kalau harga ternyata berbalik arah, misalnya kita beli, kita menganalisa harganya naik, ternyata harganya turun, artinya sudah ada stop loss yang akan membatasi kerugian kita sehingga tidak rugi lebih jauh lagi. Nah, ini banyak sekali pemula yang bandel ya. Bandel dalam arti kata dia merasa, wah saya nggak mau pakai stop loss, saya nggak mau pakai cara seperti ini karena saya sudah yakin. Ya boleh saja kalau sudah yakin, karena memang ada beberapa strategi yang memang tidak pakai stop loss. Contohnya seperti martingale itu nggak pakai stop loss ya kan, memang ada. Tetapi martingale ini tidak cocok bagi, pertama untuk pemula ini nggak cocok. Yang kedua, martingale nggak cocok untuk orang yang punya modal kecil ya. Modal kecil dalam arti kata 10.000 ke bawah nggak cocok ya. Kalau mau pakai strategi martingale itu minimal harus $10.000 ke atas ya, itu baru cocok dengan menggunakan strategi martingale. Kalau misalnya teman-teman modalnya 10.000 ke bawah, udahlah dengerin Andrew aja pakai stop loss, lebih aman ya. Stop loss itu diciptakan untuk membatasi kerugian kita supaya kita nggak rugi lebih jauh. Kalau memang sudah ada fasilitas itu, kenapa nggak kita manfaatkan ya kan? Nah, jadi pesan Andrew yang ketiga adalah jangan lupa pakai stop loss ya. Nah, kesimpulannya dari 3 tips tadi adalah pertama ya, selalu menggunakan uang yang Anda sudah siap untuk rugi. Kedua ya, selalu menggunakan manajemen resiko yang baik dan benar ya. Jangan menggunakan lot-lot gajah atau menggunakan lot-lot yang overtrade ya, jangan. Yang ketiga ya, selalu pakai stop loss ya. Dengan cara ini teman-teman baik yang pemula maupun yang sudah expert pasti Andrew jamin akan mengalami hasil yang jauh lebih baik apabila teman-teman tidak menjalankan trading dengan cara ini ya. Karena bagaimanapun tips-tips ini adalah gunanya untuk mengedukasi teman-teman supaya teman-teman bisa mendapatkan anjuran atau cara-cara yang baik dan benar supaya teman-teman tidak salah jalan, tidak salah langkah ya. Itu the tips dari Andrew. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, bagi teman-teman tadi yang nggak sempat untuk mencatat tips-tips ini, silakan ya
silakan donasi $10 saja, maka Andrew akan memberikan PDF-nya, e-booknya ke email teman-teman. Tetapi buat yang mau gratis, silakan like, comment, subscribe, dan share. Andrew akan berikan e-booknya dan juga berikan materinya ke email teman-teman secara gratis ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, lalu capture dan kirim ke email profittraining@gmail.com. Buat teman-teman yang mau t-shirt gratis, silakan juga komen tercepat di salah satu video Profit Training, maka Profit Training akan memberikan t-shirt secara gratis ya. Nah, buat teman-teman yang belajar hal baru hari ini, Andrew mohon dengan segala kerendahan hati supaya bisa membantu channel ini lebih berkembang lagi dengan cara like, comment, subscribe, dan share, supaya channel ini bisa lebih berkembang dan Andrew makin semangat untuk memberikan tips dan edukasi-edukasi bagi trader Indonesia maupun trader di internasional. Akhir kata, sampai jumpa di video-video Andrew selanjutnya. Salam profit.